A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fa'lam ayyuhal haris. Al-muqbilu ala iqtibasil ilmi. Ketahuilah wahai orang yang bersungguh-sungguh yang menghadapkan dirinya untuk mencari kefaedahan ilmu. Ya. Dalam satu karangan ditulis lafadznya iktinasil ilmi ya. Artinya orang yang berburu ilmu ya. Jadi peringatan ini ya, wahai orang yang bersungguh-sungguh yang menghadapkan dirinya untuk menuntut ilmu ya, atau mencari faidah keilmuan ya. Jadi ini pembukaan kita Bidayatul Hidayah ini pertama pembahasannya untuk menyeru orang-orang yang menuntut ilmu. Supaya orang yang menuntut ilmu ini tujuan menuntut ilmunya benar. Walaupun ilmu yang dipelajari benar, kalau tujuannya tidak benar, ya nanti akan merujuk ke arah yang tidak benar ya. Kayak orang belajar tentang keuangan misal, kan bermanfaat bagus tuh. Tapi kalau dibawa ke arah yang tidak benar, tujuan belajar keuangannya itu tidak benar, tujuannya ilmunya benar tapi tujuannya tidak benar, ya buat menggelapkan uang negara kan gitu, benar nggak? Nah jadi inilah pentingnya memperbaiki tujuan menuntut ilmu. Kamu memang belajar agama, ilmu agama, tapi kalau tujuan kamu belajar itu salah, ya nggak bermanfaat ilmu agama itu, malah akan mengarahkan kamu ke hal yang salah, benar nggak? Al-mudhiru min nafsihi, yang dohir dari dirinya itu sidqar rogbah ya, saking dia itu sungguh-sungguhnya dalam menuntut ilmu sampai johir lah kesemangatan itu ya, kelihatan bahwa dia itu sangat antusias menuntut ilmu ya, sangat antusias, rajin gitu menuntut ilmu, tekun belajar. Tujuannya apa? Cita-citanya supaya saya menjadi orang yang pintar ilmu agama. Wafarto tangatushi, bener-bener dia itu haus sama ilmu ya. Wafarto tangatushi ilaihi, benar-benar kamu mengerahkan semua tenaga kamu untuk mencari ilmu. Anaka, sesungguhnya kamu, in kunta taksudu bitalbil ilmil munafisati al mubah hati wa taqaddumi al aqran wa istimalati wujuhin nas ilaika wa jam'i hitamid dunya fa anta sa'in. Tapi ini peringatan, awas, ketahuilah, sesungguhnya jika kamu itu maksud dan tujuannya menuntut ilmu itu adalah untuk supaya kamu itu terlihat bagus ya, terlihat hebat, terlihat agung ya, dan kamu itu menjadi orang yang unggul, taqaddum al akron, unggul di antara teman-teman kamu. Nah, wa istimalati wujuhin nasi, dan tujuan kamu menuntut ilmu itu supaya manusia itu menjadi pengikut kamu ya, condong sama kamu, cinta sama kamu, supaya menghadapkan wajah-wajah manusia itu ke diri kamu, wajah hitamid dunia, dan mengumpulkan tujuan dunia, harta dunia, tujuannya menuntut ilmu itu. Fantasa'in fi hadmi dinika, maka sesungguhnya kamu itu orang yang sedang berusaha menghancurkan agama kamu. Bener nggak? Iyalah. Kamu ya bukan berarti dengan keterangan ini ya udahlah kita nggak usah nuntut ilmu lagi. Salah, yang dibenerin itu tujuannya. Bukannya gara-gara ancaman ini terus kamu nggak mau nuntut ilmu lagi, ya kamu bodoh. Tujuan menuntut ilmunya dibenarkan. Ya pertamanya kan ngaji tuh, tujuannya apa kan, di kadang-kadang di pesantren itu ya nggak semua pesantren sih ya, ada beberapa di pesantren tuh diserukan, ayo kamu harus menuntut ilmu. Kalau kamu itu belajar dengan sungguh-sungguh, kamu udah nggak usah mikirin hari esok ini itu,
nggak usah kamu itu sekolah, kamu ngaji aja yang bener. Insya Allah nanti masalah rezeki Allah yang atur. Kamu amalkan ilmu saja, nanti rezeki itu Allah yang kasih. Akhirnya santri itu tidak punya skill untuk bertahan hidup. Dia cuma bisa ngaji. Bener nggak? Setelah dia terjun ke masyarakat, memang kiai itu tidak mengajarkan menjadikan santri itu matre. Ya, tujuannya dunia enggak, apa sih tujuannya akhirat. Tapi dengan mengasih memberikan doktrinnya seperti itu, bahwa kamu menuntut ilmu akhirat saja, kamu tidak perlu belajar yang lain, pasti hidup kamu terjamin. Barang siapa menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong dia. Kan begitu dalilnya tuh. Tapi kenyataan di lapangan berbeda. Ya, kita butuh dunia loh. Kamu ngajar di masyarakat, terus perut kamu lapar. Apa kamu nggak berharap sama manusia? Ayo. Dan akhirnya dia timbul pemikiran yang busuk akhirnya. Dengan dia mengajar itu tujuannya untuk meraup dunia. Bisa jadi seperti itu kan? Padahal itu tidak didoktrin untuk mencari dunia, tapi cara seperti itu yang mengatakan bahwa udahlah kamu itu jadi menutup kemungkinan santri itu belajar hal yang lain gitu, agama saja. Akhirnya dia cuma bisa tahu itu doang santri itu. Dan akhirnya dia bergantung sama itu. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus mencari ilmu, mencari dunia, mencari duit dengan agamanya itu. Itu yang miris yang terjadi. Benar nggak? Ya. Paham. Kiai nggak pernah ngajarin untuk supaya santri itu matre, enggak. Memang tujuannya akhirat. Udahlah kita serahkan saja pada Allah. Kita mencari akhirat. Nanti dunia datang sendiri. Tapi setelah kamu menjalani kehidupan di masyarakat itu kenyataannya berbeda, guys. Kita harus banting tulang kalau untuk merokok aja. Ya. Apalagi yang badannya tinggal tulang. Apa yang dibanting? Membanting badan jadinya. Ada nenek tinggal tulang. Pergi bekerja membanting nenek berarti. Ya kan? Ya. Lo nggak tahu lagu itu. Ada nenek tinggal tulang. Pergi bekerja membanting nenek. Tuh. Iya. Paham ya? Jadi selain kita itu belajar agama, tuh di taklim tuh pernah diterangkan dulu zaman dulu orang-orang itu sebelum dia mengerti agama, dia belajar skill bertahan hidup dulu kan. Seperti para sahabat itu kan semua pandai berdagang, ada yang dia mengembala kambing segala macem kan. Terus dia belajar agama sama Nabi Muhammad SAW kan. Dan dia setelah punya ilmu agama itu, ilmu agamanya itu tidak digunakan untuk mencari kehidupan sama dia. Untuk apa? Ya untuk karena Allah aja. Masalah penghidupan dia punya usaha sendiri gitu. Tapi nggak salah juga kalau kita dapat penghidupan dari agama, nggak salah sama sekali, nggak salah. Yang salah itu kalau itu dijadikan tujuan. Itu loh. Misalnya kita ngajar terus orang ngasih kita duit, ya udah kita terima gitu, kita ambil. Tapi itu jangan jadi tujuan. Masalahnya kalau kita itu tidak punya skill lain selain daripada ngajar, ya kita nanti akan bergantung ke situ. Paham nggak? Bukan berarti saya melarang orang ngajar dikasih duit terus nggak nerima, enggak. Ya tetap kalau kita ngajar dikasih amplop mah ambil, jangan ditolak. Sebaik-baiknya rezeki itu kan dari rezeki dari Al-Quran kata Nabi kan. Ya maksudnya itu kalau misalnya ada yang ngasih kamu ambil, bukan tujuannya kamu itu bertujuan untuk itu, ya paham ya. Nah tapi kan yang digembor-gemborkan itu santri itu udahlah kamu ngaji aja yang bener, nanti hidup kamu enak. Enaknya dari mana? Dari mana enaknya?
Nggak semua loh santri yang di pesantren itu nantinya jadi kiai. Nggak semua. Barang yang dia mondoknya jendelius, otaknya bukan jenis tapi jendelius, ya. Dia nggak jadi apa-apa, terus dia nggak sekolah. Kayak mana? Dia nggak ngerti ilmu lain. Hah? Hidupnya susah, terus ujungnya nyalain agama. Bener gak? Putus asa akhirnya ya. Jadi janganlah kita menggembor-gemborkan hal seperti itu. Kalau orang mau belajar agama, ajarilah agama yang benar. Nih begini, ya diajarin Qurannya, hadisnya, diajarin kitab kuning, diajarin nahu sorob. Nah, urusan dia belajar ilmu lain seperti dari sekolah segala macem, kiai nggak boleh ngelarang. Memang kiainya bakal ngejamin kehidupan selanjutnya. Bakal ketemu apa si santri itu di masa depan? Hah? Ketemu yip-yip? Nggak ada yang ngejamin. Jadi jangan itulah, yang fanatik. Jadi tuh apa kitab ini nih mewanti-wanti orang yang menuntut ilmu itu supaya tujuannya tidak karena dunia dan untuk al-mubahah, supaya dia itu agung ya, supaya disebut ulama ya. Yubahia bihil ulama ya, dengan ilmu itu dia bisa berbangga-bangga dengan ulama, bisa debat. Udah dia itu belajar ilmu, tahu hadis segala macem, buat debat ya, biar disebut ulama. Levelnya debat ya. Nah, itu permainan anak kecil debat mah. Pantas sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika. Kamu sedang berusaha merusak agama kamu dan merusak diri kamu. Wa bai akhiratika bidunyaka tuh. Dan kalau kamu tujuannya seperti itu, menuntut ilmunya tujuannya karena dunia, berarti kamu juga sedang menjual akhirat kamu dengan dunia kamu, ditukar. Wasafakot ka khosiratun, maka kamu akan terjerembab ke dalam kerugian. Ya, kamu masuk ke dalam lubang kerugian. Ya, akhirat nggak dapet, dunia dapat segitu-gitunya. Ya kan? Dunia dapat segitu-gitunya, akhiratnya nggak dapet. Karena imanuhum fi amplofi, imannya ada pada amplopnya. Amplop bertaburan, amplop mengamplopi siapapun yang ingin diamplopi. Amplop mengamplopi terus. Wa tijaratuka ba'iratun, dan jual beli kamu itu adalah jual beli yang sangat merugikan. Ya iyalah, akhirat yang kekal abadi ditukar sama tujuan dunia. Dan secara tidak langsung wa mu'allimu kamu inun laka ala isyanika. Mau tidak mau, kalau tujuan kamu itu jelek menurut ilmu, sama saja guru kamu yang ngajarin kamu ilmu itu orang yang sedang menolong seseorang yang ingin maksiat. Iya, saya ngajarin ilmu ke kamu. Kamu tujuan ilmunya itu untuk hal yang buruk. Ya, untuk supaya disebut ustadz, untuk supaya diagungkan manusia, untuk supaya orang itu ngasih duit ke kamu karena kamu jadi kiai, misal jadi ustadz. Tujuannya itu misal ya. Hal yang bonus kan, dunia itu bonus, tapi jadi tujuan. Maka sama saja saya mengajarkan kalian ini orang yang sedang saya mengajarkan kalian ini berarti saya orang yang sedang menolong seseorang yang sedang bermaksiat kepada Allah. Wow, alam. Saya belum pernah ke sana. Wasariku laka filkusronika, dan secara tidak langsung guru kamu yang mengajari kamu adalah orang yang menemanimu dalam kerugian. Perumpamaannya wahwa kaba'i saifin min qatin itoik, sama saja perumpamanya seperti orang yang menjual pedang kepada begal. Iyalah, ya pedang itu kan bisa buat apa saja, nyembelih kambing bisa, ya buat nebang pohon bisa. Tapi kalau dijualnya itu si golok, si pedang itu sama
tukang begal, ya pasti buat begal. Sama aja kamu jual ayam Bangkok. Udah tahu ayam Bangkok itu kan tujuannya buat diadu. Ya sama saja kamu menolong orang sabung ayam. Mau tidak mau, berarti nernak ayam Bangkok. Udah tujuan untuk dijual. Yang kita sama-sama sudah tahu kalau ayam Bangkok itu tujuannya untuk diadu, disabung, ya berdosa jualnya. Benar nggak? Hati. Tapi bukan berarti ini membuat kita itu menjadi orang yang ragu, yang tidak mau menuntut ilmu. Ini mah yang perlu dibenahi ya. Itu niatnya. Kamu nuntut ilmu agama ya sudah, tujuannya titik nuntut ilmu agama supaya saya ngerti tentang agama, ngerti tentang Quran, ngerti tentang hadis, ngerti tentang syariat. Udah titik. Masalah kamu tuh jadi ustadz, masalah kamu tuh nanti menjadi orang yang selalu diamplopi, itu mah tujuan yang kesekian. Kalau iya kamu itu menjadi seorang ustadz, ya alhamdulillah. Kamu ajarkan kebaikan itu ke semua orang kan. Dan masalah amplop mengamplopi itu jangan jadi tujuan. Kalau amplop mengamplopi itu dijadi tujuan, kamu nggak dapat akhirat. Ya itu pahala kamu amplop. Karena imanuhum fi amplopihim. Imannya itu ada pada amplopnya. Tidak ada la amplofa, la imanalah. Tidak ada amplop, maka tidak ada iman. Berarti selama ini guru-guru kita yang ngajar ngaji itu salah. Ya enggak. Yang salah tuh kalau dia tujuannya itu. Kan kita nggak tahu niat orang di hatinya. Jadi jangan menduga-duga ya. Jangan gara-gara ini nanti kajian ini nanti semua ustaz di sentimenin gitu. Salah, nggak kayak gitu tujuan. Tujuannya supaya orang yang menuntut ilmu itu benar lurus karena Allah. Benar-benar niat tujuannya itu pengen paham agama. Pesantren kayak atau sekolah agama. Kalau misal orang itu ya mungkin orang itu memahami konsep menurut agamanya sebagai kewajiban, jadi dia cuma supaya menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajiban ya boleh, silahkan. Jadi seperti nggak ada tendensius supaya dia dipandang paham agama atau memang supaya dia ngerti bahwa soal agama cuman maksudnya biar menggugurkan kewajiban aja gitu. Menggugurkan kewajiban. Ya boleh, silahkan. Tapi ya kamu kalau niatnya nggak kuat ya kamu ya segitu-gitunya ilmunya. Nggak bakal bener-bener mendalami. Kamu nggak bisa menjadi seorang yang keren seperti saya nantinya gitu. Ini resuhan ya? Iyalah, tujuannya cuman konon doang mah. Ya cuman gitu doang ya udah ya pahamnya juga segitu-gitunya. Sedangkan paham ilmu agama itu penting untuk siapapun. Udah guna ustadz doang, udah guna santri doang. Santri non santri atau bukan ustadz, bukan kiai, ya paham agama itu penting. Untuk apa? Untuk menjadi jalan hidup kan, way of life. Bahasa jasanya kan way of life ya. Jalan hidup gitu. Ya, agama itu kan din. Din itu ya suatu jalan lah, din itu ya. Suatu ya misalnya kan ada hadis tuh almaru ma'adini khalilihi misal. Mar'u ma'adini khalilihi, seseorang itu tergantung agama kawannya. Ada janda di sini? Mana janda? Mana janda? Jadi agama itu tergantung seseorang itu tergantung agama kawannya, misal. Ya, maksudnya agama itu bukan berarti agama Islam gitu, enggak. Maksudnya orang itu kawanan nih, pasti sama kayak kawannya perilakunya. Jadi agama itu berarti pemikiran, jalan hidup atau kayak semacam prinsip komunitas itulah. Ya, paham ya? Jadi kalau misalnya jadi kita belajar ilmu agama Islam, ya berarti menjadi jalan, prinsip atau ideologi kita kan? Itu tujuannya. Belajar agama itu bukan embel-embel yang itu ya, supaya
dipanggil kiai, ustadz, orang pinter ya. Tapi kalau ada orang yang manggil ya jangan ditolak juga. Kalau memang kitanya pantas, tapi kalau nggak pantas ya baiknya jangan. Berikan yang lain. Kalau saya lebih senang dipanggil biasa aja nama atau apalah. Saya jangan dipanggil ya. Wallahualam bisawab. Ya, luar negeri ya. Luar negeri. Akhiri ya. Emang akhirnya